Halo semuanya, selamat datang di program Lagi Rame nih. Tempat kita bahas isu-isu panas, tajam, dan seringkali nggak banyak dibahas secara mendalam. Saya, Pulina Nitya Kanti, dan kali ini kita akan membahas soal maraknya pemutusan hubungan kerja di tengah kondisi perekonomian yang katanya masih bagus. Loh, kok bisa? Nah, memang begitulah faktanya. Jadi, beberapa bulan terakhir, satu kata yang makin sering kita dengar yaitu PHK. Di sektor digital, manufaktur, sampai ke media. Teman kehilangan kerja, grup WhatsApp kantor mendadak sepi. Tapi di saat yang sama, pemerintah bilang ekonomi Indonesia lagi baik-baik saja. Pertanyaannya, kalau ekonomi sehat, kenapa orang-orang justru kehilangan pekerjaan? Nah, hari ini kita akan bicara jujur. Apakah gelombang PHK ini cuma fenomena sektoral atau tanda masalah yang lebih dalam? Secara data makro, ekonomi Indonesia memang terlihat stabil. Pertumbuhan masih di kisaran 5%, inflasi terkendali, dan konsumsi rumah tangga disebut tetap kuat. Tapi, di dunia nyata kita melihat perusahaan mengencangkan ikat pinggang. Ekspansi ditunda, rekrutmen dibekukan, dan PHK terjadi di banyak lini. Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti dunia kerja aman, karena yang tumbuh adalah angka agregat, bukan kualitas lapangan kerja. Tren PHK kini melanda banyak sektor bisnis di dalam negeri. Sektor pertama ada dari sektor digital. Startup dulu jor-joran bakar uang. Sekarang modalnya mahal, investor menahan dana, dan efisiensi jadi mantra utama. PHK bukan karena bisnis mati, tapi karena modal lama tidak lagi relevan. Di sektor kedua, ada sektor manufaktur. Jadi tekanan biaya produksi, pelemahan ekspor, dan permintaan global yang melambat bikin industri menahan tenaga kerja. Terakhir nih yang ketiga, ada sektor media. Iklan kini pindah ke platform digital global. Sementara biaya produksi berita tetap tinggi. Jadi kesimpulan sementara, PHK bukan kejadian tunggal, tapi respons sistemik terhadap tekanan ekonomi. Lalu, apakah ini tanda krisis? Jawaban jujurnya belum tentu krisis, tapi jelas bukan kondisi yang normal. Ini lebih tepat disebut sebagai fase penyesuaian ekonomi yang menyakitkan. Masalahnya, penyesuaian ini tidak merata dampaknya. Dan yang paling kena justru pekerja, bukan pemilik modal. Dan disinilah kontradiksinya. Ekonomi terlihat stabil dari atas, tapi rapuh kalau dilihat dari bawah. Lalu siapa yang paling terdampak? Jelas mereka adalah kelas menengah produktif. Mereka yang punya cicilan, yang punya keluarga, dan hidup dari gaji bulanan. Sekali kena PHK, tabungan cepat habis. Turun kelas sosial juga jadi risiko nyata. Dan rasa aman ekonomi lenyap. Ini yang tidak tercermin dalam statistik pertumbuhan. Masalah kita bukan kurang tumbuh, tapi pertumbuhan yang tidak cukup menciptakan pekerjaan layak. Jadi, selama industri padat karya tidak diperkuat, perlindungan pekerja lemah, dan narasi ekonomi terlalu fokus ke angka, PHK akan terus jadi cerita berulang. PHK bukan sekedar urusan perusahaan. Ini soal rasa aman jutaan orang. Kalau ekonomi benar-benar sehat, yang kita rasakan bukan cemas kehilangan pekerjaan, tapi yakin bahwa kerja keras punya masa depan. Dan karena ekonomi yang baik-baik saja, seharusnya membuat rakyatnya juga merasa baik-baik saja. Nah, kalau kamu punya pendapat atau pandangan tentang topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya, Pulina Nitya Kanti, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap waras. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.
Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.